Ya, sampai jadi milikku. Yeah. Jadi Kak, baru saja meluncurkan ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-19, tinggalkan pukul 19 waktu Radio Kota Batik, dan masih dikawal bersama saya Ribut Ahmadi di Serbuk Senin Berbuku. Oke, ditunggu ya. Yang lagi pada lembur, lagi pada beraktivitas, boleh ya kirim-kirim apa ya, ucapan ulang tahun kek ya kepada Radio Kota Batik. Ini usianya sudah nggak lagi muda, sudah 51 tahun ya. Nah, tentunya ini menjadi tantangan buat Radio Kota Batik untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Anda. Nah, pastinya ya. Dan masih di Serbuk Senin Berbuku, saya masih akan membacakan kepada Anda buku dari karyanya Greg Braden, judulnya The Divine Matrix. Nah, tadi sudah diceritakan pengalaman salah seorang orang yang berkonsultasi kepada Greg Braden, namanya Gerald, yang tidak lain dia adalah juga seorang teman. Nah, baik, betapa berantakan hidupnya pada saat justru dia mengalami masa puncak karir, dan ya pokoknya luar biasa lah. Nah, baik, ditutup dengan bagaimana hal-hal yang terlihat sangat baik berubah menjadi begitu buruk. Nah, ya, Greg Braden kemudian memberikan semacam kunci-kunci jawaban untuk itu. Mengenali pemicu Dark Night of the Soul. Nah, pada saat saya bertemu dengan Gerald, ia telah kehilangan semua yang ia cintai. Alasannya adalah kunci dari cerita ini. Alih-alih melepaskan hal-hal yang ia cintai karena merasa utuh dan tengah memasuki tahap baru, ia membuat keputusan semata-mata karena ada sesuatu yang lebih baik untuk menggantikan yang lama. Dengan kata lain, ia bermain aman karena takut tidak menemukan sesuatu yang lebih baik. Ia secara fisik bertahan dengan pernikahan dan keluarganya setelah lama meninggalkan mereka secara emosional. Ada perbedaan yang samar tetapi signifikan antara meninggalkan pekerjaan, persahabatan, serta percintaan karena kita merasa utuh dan bertahan bersama mereka karena merasa takut bahwa tidak ada hal lain untuk kita. Dalam semua jenis hubungan, terdapat kecenderungan untuk bertahan dengan kondisi yang ada hingga datang sesuatu yang lebih baik. Keterikatan ini mungkin muncul dari ketidaksadaran pada apa yang kita lakukan, atau mungkin terjadi karena kita takut mengacaukan keadaan dan menghadapi ketidakpastian akibat ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun mungkin sangat mewakili sebuah pola yang tidak kita sadari, ini tetaplah pola. Entah terkait pekerjaan, percintaan, atau gaya hidup. Kita bisa berpegang pada pola yang tidak begitu kita sukai, tetapi tidak pernah dibicarakan dengan jujur kepada orang lain dalam hidup kita. Jadi, bahkan ketika dunia percaya bahwa hidup kita itu berjalan dengan baik sebagaimana biasa, di dalam hati kita mungkin menginginkan perubahan dan merasa frustrasi ya, karena tidak tahu bagaimana cara menyampaikan keinginan ini kepada orang-orang terdekat kita. Ini adalah pola yang negatif. Perasaan-perasaan sejati kita tersamar sebagai ketegangan, kebencian, atau terkadang hilang begitu saja dari sebuah hubungan. Setiap hari kita menjalani pekerjaan atau berbagi kehidupan dan rumah dengan orang lain, sementara kita menjauh secara emosi dan berada di dunia lain. Entah saat memiliki masalah dengan seorang bos, pasangan, atau bahkan diri sendiri, kita merasionalisasikan, berkompromi, dan menanti. Kemudian suatu hari, begitu saja, boom, bencana terjadi. Entah dari mana, sesuatu yang
begitu sangat kita nantikan dan dambakan dalam hidup tiba-tiba seolah-olah muncul di hadapan, dan ketika itu terjadi, kita lalu menerjangnya seakan tiada hari esok. Ya, dalam kasus Gerald, ketika pindah ke kota baru bersama wanita barunya, ia meninggalkan kekosongan yang belum teratasi di mana dunianya runtuh ke dalamnya. Sekarang, setelah kehilangan semua yang dicintainya, ia duduk di hadapan saya dengan air mata berlinang. Bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan pekerjaan dan keluarga saya kembali? Katakan saja apa yang harus saya lakukan. Seraya mengulurkan kotak tisu yang memang ditempatkan di meja untuk momen semacam ini, saya mengatakan sesuatu yang membuat Gerald melongo. Saat ini hidup Anda bukanlah untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang, meskipun itu yang terjadi. Apa yang Anda ciptakan bagi diri Anda jauh lebih dalam daripada soal pekerjaan dan keluarga. Anda baru saja membangkitkan kekuatan di dalam diri Anda yang bisa menjadi sekutu terkuat Anda. Saat merasakan pengalaman ini, Anda akan mendapatkan kepercayaan diri baru yang kokoh. Anda memasuki suatu periode yang dikenal orang-orang zaman dulu sebagai Dark Night of the Soul. Gerald menyeka air mata dan kembali bersandar ke punggung kursinya. Apa yang Anda maksud dengan Dark Night of the Soul? Tanyanya. Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Dark Night of the Soul adalah periode dalam hidup ketika kita akan tertarik pada sesuatu atau sebuah situasi yang merepresentasikan sesuatu yang merupakan ketakutan terbesar kita. Jawab saya. Periode seperti ini umumnya datang ketika kita paling tidak mengharapkannya, dan biasanya tanpa peringatan. Permasalahannya adalah Anda hanya bisa tertarik ke dalam dinamika ini ketika penguasaan Anda terhadap hidup memberi tanda bahwa Anda siap. Maka saat hidup terlihat sempurna, keseimbangan yang Anda capai merupakan sinyal bahwa Anda siap untuk berubah. Daya tarik untuk menciptakan perubahan ini berupa sesuatu yang Anda rindukan dalam hidup Anda. Sesuatu yang tidak akan bisa Anda tolak. Jika tidak, Anda tak akan pernah melakukan lompatan besar. Apakah daya tarik yang Anda maksud itu seperti sebuah hubungan baru? Tanya Gerald. Ya, tepat sekali, jawab saya. Sebuah hubungan adalah semacam pemicu yang memungkinkan kita bergerak maju. Saya melanjutkan dengan menjelaskan betapa meskipun kita tahu bahwa kita sangat mampu bertahan dari apapun yang terjadi dalam hidup, bukan sifat kita untuk bangun pada suatu pagi dan berkata, hari ini saya akan menyerahkan semua yang saya cintai dan kasihi untuk memasuki Dark Night of the Soul. Rasanya kita tidak akan melakukan itu. Sebagaimana yang sering terjadi, ujian terbesar dari Dark Night of the Soul kita tampaknya muncul di waktu yang paling tidak diharapkan. Kemungkinan bahwa hidup memberikan apa yang kita butuhkan tepat saat kita memang membutuhkannya sangat masuk akal. Sebagaimana kita tidak bisa mengisi gelas dengan air sebelum memutar keran sampai terbuka. Memiliki kotak perangkat emosional yang lengkap merupakan pemicu yang memberikan sinyal pada keran kehidupan kita untuk mengalirkan perubahan. Hingga kita memicu alirannya. Tak ada yang bisa terjadi. Sisi lain dari dinamika ini adalah ketika kita memasuki periode Dark Night of the Soul, mungkin bisa menenangkan untuk mengetahui bahwa kita mencapai tahap ini semata-mata karena kita sendirilah yang telah menarik tuas pemicunya. Disadari atau tidak, kita selalu siap menghadapi apapun yang diberikan kehidupan kepada kita. Lalu apa sih tujuan dari Dark Night of the Soul?
Nah, bagian selanjutnya Greg Braden akan memaparkan itu. Nah, kira-kira bagaimana ya? Oke deh, ikuti terus Serbuk di sini. Di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Saya tunggu ya atensi Anda di 0855 42 91.